Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Dedi Rahmawan di program Mojok Tribun Jambi. Nah, saya ingin membuka ini dengan sebuah pantun. Wah, Kita pantun dulu nih, Pak. ya, Coba-coba menanam mumbang jika tumbuh sunting negeri. Narasumber kita telah datang, Pak Robert, anggota Ombudsman RI. wah, luar selamat biasa. datang, Pak. Terima kasih Mas Dedi. Sehat, Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat Mas. Iya. Ini kita bertemu kembali nih, Pak ya. Bertemu kembali setelah kemarin ya. Iya, kemarin Iya. diskusi. Nah, Tribuners, beliau adalah Pak Robert Naendi Jaweng, Pak ya. Siap. Beliau adalah anggota Ombudsman RI. Nah, kehadiran beliau di Jambi ini tentu ada agenda khusus. Nah, mungkin bisa kita tanyakan. Ada apa nih, Pak, kehadiran di Jambi ini? Iya, Mas Dedi, saya ini sudah 3 hari ya 3 hari. di Kota Jambi. Kemarin saya bersama dengan gubernur dan para pimpinan kabupaten Kepala kota daerah ya, ya oke. di 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ini kita kumpul bersama. Judul kegiatannya adalah selebrasi. Selebrasi. Ini artinya pemberian penghargaan Oke. kepada Pemda Kabupaten Kota dan Provinsi juga yang dalam penilaian Ombudsman ini kita ngukurin nih Mas. Jadi soal kualitas layanan publik Oke. yang mendapatkan predikat bagus lah gitu ya. Kalau di warna Ombudsman itu ada hijau, ada kuning, ada merah gitu ya. Yang hijau itu yang terbaik gitu ya. Itu beberapa kemarin sudah kita berikan dari 11 kabupaten kota. Ini ada 9 yang kemarin diberikan penghargaan karena warna hijau. Meskipun hijau tipis. Oke. Hijau tipis ya, artinya kalau kategorinya itu ya baik tapi dalam posisi sebagai kategori B atau nilai B dengan kualitas tinggi. Oke. Kemudian ada 2, itu yang kuning. Kuning. Ini yang kuning ini. Laporan penilaian pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya Oke. itu ada di ujung sana ya. Nama semua mungkin kita tahu Kabupaten Kerinci dan kota Sungai Penuh, gitu yang kuning gitu ya. Lalu provinsi sendiri gimana? Provinsinya sendiri itu dia pada kategori A ya dengan nilai 88, tapi karena cut off kita adalah yang kategori A itu 88 ke 100. Berarti bisa disimpulkan 88 yang terbawah ya bontot ya. Tapi dia masuk ke kategori A, artinya hijaunya hijau tebal. Hijau tebal gitu ya. Nah, kemudian setelah Pemda kemarin lalu bergerak ke banyak tempat gitu ya. Vertikal lain berarti, Pak. Instansi vertikal. Lalu hari ini juga acara yang sama kita adakan di Polda. Polda ini kita karena Ombudsman mengukurnya tidak hanya kualitas pelayanan publik di Pemda, tapi juga di Badan Pertanahan, kantor-kantor pertanahan, dan juga di kepolisian, terutama di Polres dan Polresta itu. Hari ini kita sudah memberikan juga penghargaan untuk, karena di Jambi ini hanya ada 10 Polres ya Mas ya, sama Polresta itu satunya kan gabung. Iya, gabung benar. Jadi dari 10 itu ada 7 yang warna hijau, 7 hijau. 7 hijau dan 3-nya kuning. 3 anak yang kuning. Tadi depan Pak Kapolda, Pak Wakil Kepala Polda, kemudian Pak Irwasjum, saya sudah sampaikan secara terbuka ya. Ini nilainya berapa, lalu daerah mana itu yang kuning yang mudah-mudahan tahun ini itu mendapatkan prioritas perhatian. Gitu ya. Masing-masing Kapolres ikut hadir? Hadir semua. Dan tadi Pak Kapolda dan Pak Wakil Polda, terus kemudian Pak Irwasum juga hadir, lengkap kita. Jadi mudah-mudahan pesan kami nyampe gitu ya, bahwa ini memang adalah dalam rangka perbaikan, dalam rangka penguatan kualitas pelayanan publik ke depan. Hendaknya hasil Ombudsman ini menjadi semacam kaca ya, untuk nanti jadi cerminan gitu ya, melihat kita ini sekarang berada di posisi mana, dengan nilai berapa, dan apa kalau dibandingkan dengan yang lain, ini apalagi yang perlu kita perbaiki gitu. Pak, mungkin masyarakat perlu tahu juga dari penilaian kita terhadap di Pemda, di BPN, di Polres itu kan. Apa sih yang menjadi indikator-indikator penilaian itu? Nah, ini penting Mas Dedi. Ombudsman mengembangkan pendekatan rantai proses dalam melihat ketika layanan publik itu dipersiapkan dan diselenggarakan, bahkan kemudian hasilnya seperti apa. Maka kemudian dalam rentangnya itu kita
tetapkan 4 dimensi utama. Satu dimensi input, ini soal kondisi dapur birokrasi. Di situ akan dilihat kompetensi aparat penyelenggara pelayanan publiknya. Dia ngerti nggak tentang pelayanan publik? Nah, kalau dia nggak ngerti, gimana dia mau ngerjain atau memberikan layanan yang bagus, Mas? Benar. Kemudian punya nggak keahlian, keterampilan dan sebagainya, gitu. Itu kompetensi aparatur. Kemudian juga masih di dimensi input itu kita melihat ketersediaan sarana prasarana untuk bekerja, untuk operasional, gitu kan. Nah, ini kondisi dapurnya, kondisi birokrasinya. Lalu kemudian bergerak ke depan setelah dimensi input, kita melihat dimensi prosesnya ketika pelayanan publik diselenggarakan. Ombudsman itu punya satu kata kunci, Mas Dedi. Saya sebutnya batu uji untuk melihat apakah ketika proses itu memang terselenggara dengan baik atau tidak, yang namanya standar pelayanan. Standar. Harus kan di standar pelayanan itu, Mas, sesuai dengan perintah Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25, itu ada sejumlah indikator standar yang harus disusun, ya, terutama standar proses, standar waktu, standar biaya dan persyaratan. Orang kalau mengurus sesuatu, izin dan sebagainya, itu kira-kira nanti dia akan berapa lama waktunya, berapa besaran transparan biayanya, apa saja persyaratannya, dan dia bagaimana prosedurnya, dari mana dan akan berakhir di mana. Ya, biasa keluar seputar itu nanti. Iya, dan tentu yang lain di luar itu cukup banyak juga, terkait layanan khusus, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah soal standar proses. Lalu kemudian bergerak berikutnya standar output. Nah, ini dimensi output ini terkait dengan kalau dimensi input dan dimensi proses ini ombudsman yang melihat, yang menilai. Nah, dimensi output bukan ombudsman, masyarakat. Nah, sebagai penerima layanan, ya. Nah, di sini batu ujinya kita adalah maladministrasi. Maladministrasi itu terkait dengan perilaku koruptif. Perilaku koruptif itu apakah seseorang itu ketika misalnya memberikan layanan terjadi penundaan berlarut nggak? Yang mestinya 1 hari berlarut-larut jadi 3 hari. Terjadi penyimpangan prosedur nggak? Yang mesti prosedurnya A, B, C kemudian ditambahkan atau ditambah-tambah yang tidak perlu, gitu kan. Dan macam-macam yang kami sendiri punya sekitar 10 bentuk maladministrasi. Yang ini semua adalah ekosistem yang membentuk perilaku koruptif. Karena kalau kemudian misalnya ada penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, ini kan sebenarnya kan kondisi yang diciptakan membuat masyarakat itu lelah. Membuat masyarakat itu kemudian capek. Ketimbang lelah atau capek, ya sudahlah kita kemudian ngambil jalan pintas. Nah, ini kan ekosistem yang mempengaruhi perilaku koruptif, gitu kan. Lalu di ujung itu adalah soal pengaduan, bahwa pemerintah daerah, kepolisian dan kantor pertanahan tidak saja memberikan layanan, tapi juga harus menyiapkan kanal pengaduan. Ini bagian dari hak masyarakat untuk mengawasi. Kanal pengaduan ini bisa segala macam-macam. Kalau di polisi itu kan ada bantuan polisi, contact center. Kalau di Pemda itu mungkin saya nggak tahu unit pengaduan atau unit informasi dan pengaduan pelayanan publik, macam-macam namanya. Yang penting bahwa kanal pengaduan ini dan unit kerja sebenarnya bukan sekedar kanal, ya. Unit kerja pengaduan ini itu harus benar-benar difungsikan sama pentingnya dengan yang lain. Jangan kemudian unit pengaduan ini hanya menjadi tambahan atau sampingan. Yang isi di dalamnya itu adalah anak magang, tenaga honorer, atau pegawai yang sudah tidak dibutuhkan tempat lain di nggak bisa dipandang sebelah mata. Nggak boleh. Karena ini adalah pencipta kesan pertama layanan, Mas. Orang kalau mau tahu tentang kesan pertama suatu layanan, ya dia butuh interaksi dengan unit informasi dan pengaduan. Maka tempatkanlah orang terbaik di sana. Itu yang selalu saya sarankan agar kemudian masyarakat itu terlayani haknya, hak untuk mendapatkan pelayanan publik, tapi hak juga untuk mengawasi ketika pelayanan publik itu diberikan. Nah, salah satu instrumen dalam pengawasan itu adalah disiapkan unit kerja pengaduan dan aplikasi atau kanal-kanal yang memudahkan pengaduan yang ada. Ya, memang sih kalau sekarang kita lihat kan memang banyak ya instansi apa mencantumkan ini ya nomor pengaduan. Betul, tapi seringkali Mas Dedi itu sekedar dicantumkan. Nah, itu betul. Ketika dikontak nggak bisa dihubungi. Atau ketika sudah bisa dihubungi berkali-kali mungkin berhasil, sebelah jawabannya nggak jelas, malah kemudian marah-marah, gitu kan. Ini nggak boleh, karena yang mengadu itu, Mas Dedi, pasti orang yang punya masalah. Ngapain mengadu kalau nggak punya masalah? Nah, kalau orang yang punya masalah itu
biasanya itu kan wajahnya sedih, kalau enggak marah-marah. Jangan sebelah yang ngurus pengaduan ikutan marah, nggak akan terselesai Mas Den, nggak ini, nggak akan berhasil itu pengaduan itu. Malah yang ada saling pukul meja kayak gitu kan. Berarti ini yang bagian apa input tadi itu Pak ya sebenarnya ya. Input sampai ke pengaduan. Jadi ibaratnya gini, kenapa itu disusun Mas Dedi ya? Saya selalu ibaratkan secara analogi sederhana bahwa selama ini kita itu selalu menilai pelayanan publik ibaratnya ketika makanan itu sudah tersaji di meja makan. Lalu kita kemudian melihat kalau masakan enak kita puji, kalau masakan nggak enak kita caci maki dan apa segala macam. Tapi kita nggak pernah memeriksa dapur tempat masakan itu seperti apa. Maka ombudsman itu kemudian mau melihat dari hulunya Mas, dari dapurnya. Jangan-jangan masakan yang tersaji di atas meja tadi itu nggak enak karena memang tukang masaknya yang ada di dapur itu memang nggak punya kompetensi Mas, atau nggak didukung sarana prasarana. Maka memang kita minta ke Pemda bahwa urusan pelayanan publik itu tidak saja front line-nya ketika kemudian layanan diberikan itu sudah dimensi proses, dimensi inputnya dapur sendiri harus dibenahi. Bahkan kalau mau tarik lebih jauh Mas, jadi itu sudah harus melihat komitmen dan visi kepala daerah. Saya berharap suatu waktu ombudsman itu akan melihat juga kepemimpinan, komitmen, visi kepala daerah, karena kepala daerah yang tidak memprioritaskan pelayanan publik susah untuk dia prioritaskan. Ada kemungkinan arah ke sana nanti. Ada. Jadi kita akan nanti mengembangkan ke soal perencanaan penganggaran yang prioritas nggak ke pelayanan publik. Misalnya soal kesehatan, kita selalu mengeluh kok layanan kesehatannya buruk. Tapi ternyata memang sejak perencanaan di RKPD maupun penganggaran di APBD, kesehatan itu nggak prioritas. Karena prioritas kepala daerah misalnya untuk infrastruktur atau untuk yang lain. Nah, makanya kita harus lihat di situ untuk bisa kemudian melakukan intervensi perbaikan. Kita harus benar bedah masalahnya di mana. Bahkan seringkali tarikannya itu jauh sampai ke soal isi kepalanya dari pemimpin itu sendiri, visinya dia, komitmen dia dan sebagainya. Nah, Pak, ini kan tadi sudah panjang pemaparan. Apa sih yang menjadi masalah-masalah yang sering muncul lah di Jambi? Nah, kalau lihat ombudsman ini kan punya dua sayap pekerjaan Mas dalam kerangka pengawasan. Yang tadi saya ceritakan itu lebih ke sayap pencegahan. Artinya kita itu mencegah dengan membangun sistem yang baik agar tidak terjadi masalah atau kerusakan gitu kan. Sayap yang lain itu sayap pemeriksaan namanya. Kalau di bidang hukum itu penindakan. Seperti itu. Nah, dalam kerangka yang kedua ini tiap hari ombudsman itu menerima pengaduan, menerima laporan masyarakat. Kalau di ombudsman selalu disebut map kuning karena memang ditanda map kuning ya. Map kuning. Jadi makin banyak map kuning berarti makin banyak masalah yang diadukan. Total secara nasional itu Mas Dedi kami interaksi ombudsman dan masyarakat itu sekitar 22.000 per tahun ya. Ini bentar Pak saya potong. Artinya dengan banyaknya laporan itu sebenarnya masyarakat sudah mengenal ya ombudsman berarti Pak ya sudah mengenal tapi saya harus katakan untuk konteks Indonesia yang sangat kompleks, luas wilayahnya, jumlah penduduknya dan tingkat perkembangan sektor publik kita, buat saya angka 22.000 itu masih kecil. Australia itu Mas, negara sekecil itu bisa ratusan ribu dia pengaduannya karena keaktifan warga masyarakat itu ada masalah mengadu dia nggak pernah diam. Di kita masyarakatnya kalau ada masalah diam sendiri, soalnya dia itu memang sudah nasibnya saja menerima pelayanan publik yang nggak bagus. Nah itu nggak boleh. Nah dengan 22.000 ini kita klasifikasi, ada yang konsultasi, ada yang kemudian pengaduan dan sebagainya. Kalau klasifikasi masalah dan termasuk di Jambi selalu kalau 3 besar saya sebut ya Mas Dedi itu nggak pernah bergerak. Satu pertanahan, 2 kepolisian, ketiga terkadang bertukar tempat, kepegawaian ada kalanya dia di situ, ada kalanya bertukar tempat, dan kesehatan. Pokoknya sekitar itu saja. Nah, Jambi kurang lebih saya kira itu juga ya, pertanahan, kepolisian, kemudian kepegawaian dan sebagainya. Yang terkadang juga urusan pertanahan ini terkait dengan misalnya soal pertambangan, pertanahan terkait dengan sawit dan sebagainya bagaimana misalnya Mas Dedi soal misalnya ada suatu lahan yang itu hamparan itu sepenuhnya HGU milik perusahaan, sudah ada sawit, tapi tengah-tengahnya
itu ada hak milik warga. Ada itu kasus Ada. ditemukan ya. Ada. Jadi apa namanya, saya nggak tahu ceritanya gimana ya. Yang pasti kalau perkiraan saya, pasti perusahaan itu duluan ada di situ. HGU-nya sudah ada duluan. Sabitnya sudah ditanam. Kemudian entah gimana ceritanya, lalu BPN menerbitkan sertifikat hak milik bagi sekelompok orang yang itu ada dalam HGU, namanya hak milik. Coba bayangkan, itu perusahaannya bingung nggak itu? Dia udah nanam semua sabitnya situ, kemudian masyarakat datang mengklaim ini hak milik saya, termasuk sabit-sabitnya. Nah itu ada. Berarti kalau kasus seperti itu, Pak, kira-kira di mana titik miss-nya itu, Pak? Artinya mungkin ya karena kantor pertanahan itu dikejar target untuk sertifikasi yang sekian banyak, lalu tidak akuntabel atau tidak hati-hati, tidak cermat, SDM-nya kurang, sarana prasarana kurang, lalu kemudian ada sesuatu yang miss, yang kelewat, lalu terbitlah seperti itu. Nah ini kan menimbulkan ketidakpastian, risiko bisnis sangat tinggi, tapi sekaligus juga bisa, nah ini mudah-mudahan tidak terjadi konflik sosial. Itu yang kita cegah, itu kita cegah. Demikian juga kalau kasus tadi misalnya soal pertambangan ya, banyak sekali pertambangan yang tanpa izin itu, ya itu juga jadi masalah. Jadi di Jambi ini kategori masalahnya ya sekitar pertanahan, kepegawaian, kemudian kepolisian, kemudian juga kesehatan, juga perizinan khusus perizinan pertambangan. Ini adalah masalah-masalah yang kita lihat dan ini yang cukup dominan dalam laporan ke Ombudsman. Dan ya kalau sudah seperti ini ya memang karena ini pengaduan ya kita coba urutkan masalahnya begitu. Kemudian penyelesaiannya itu tentu dengan instansi yang bersangkutan gitu. Kalau tadi soal pertanahan itu ya dengan BPN dan dengan pihak kepolisian untuk mencegah tidak terjadi konflik sosial, sisi keamanan maupun penegakan hukum dan sebagainya. Gitu. Pak, mungkin nanti kita akan kembali lagi ke masalah itu. Cuman saya ingin tanya, misal nih saya masyarakat nih mengadu, anggaplah misalkan soal perizinan. Saya datang ke Ombudsman bahwa perizinan ini saya sudah datang tapi kok lama misalnya kan. Itu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Ombudsman untuk menyelesaikan pengaduan itu? Nah, mungkin urutannya gini dulu Mas Didi ya. Ada masalah mungkin berurusan dengan DPM-PTSP atau pelayanan publik yang membuat kemudian izin itu jadi nggak jelas, berkelahi berlarut atau bahkan kemudian ada hal-hal yang di luar itu gitu kan, apakah pungutan liar dan sebagainya. Lalu nah ini saya sungguh berharap bahwa masyarakat Jambi jangan pernah mendiamkan. Nah itu ya, jangan pernah kemudian menganggap ya sudah ini nasib kita untuk menerima perlakuan seperti, nggak boleh, itu sudah masa lalu. Anda harus paham tentang pelayanan publiknya, kemudian kedua adalah sadar akan hak Anda, dan ketiga adalah berani melapor. Bahwa melapor tuh keren, mengadu itu hebat. Lapornya kemana? Kalau misalnya masih bisa dipercaya, laporlah ke internal pemerintahnya dulu. Di sana ada namanya inspektorat. Inspektorat itu seperti ombudsman-nya di dalam pemerintahan, gitu kan? Kalau ternyata inspektorat itu nggak bergerak, mungkin karena sesama kolega gitu kan, atau inspektoratnya sendiri nggak ngerti masalah atau nggak cukup orang, sumber daya dan sebagainya, baru ke Ombudsman. Tapi dia punya hak juga untuk langsung ke Ombudsman. Tapi memang kita selalu berharap Ombudsman itu kalau bisa jadi palang pintu terakhir. Biarkan dulu di dalam dulu inspektor. Dia punya pengawas juga. Ada pengawasan melekat ya dari atasan maupun dari pengawas fungsional inspektorat, biarkan di sana. Kalau nggak selesai ya ke Ombudsman. Nah kalau Ombudsman itu sederhana banget kita Mas Dedi, tinggal membawa beberapa syarat formil dan material. Yang paling penting adalah KTP. Sebagai karena identitas kita, karena kita harus bisa membuktikan bahwa ini adalah penduduk benar-benar baik orang Indonesia maupun bukan Indonesia. Orang asing boleh Mas mengadu ke Ombudsman, boleh, dia boleh karena dia usernya tadi pelayanan publik gitu kan. Dia mengadu ke kita, lalu kemudian kita lihat KTP-nya dan biasanya kita minta 1-2 halaman uraian kasusnya. Kami udah siapin form. Tapi kalau misalnya masyarakat kecil yang nggak bisa nulis atau nggak bisa secara sistematis untuk mengungkapkan kasus secara tertulis, lalu Ombudsman yang akan nulis yang akan ini. Dan kalau sudah memenuhi syarat form material, lalu kemudian kita tetapkan berarti pelapornya adalah warga negara
dan yang bukan warga negara tapi penduduk Indonesia. Kemudian terlapornya itu harus ini Mas, terlapor itu harus instansi penyelenggara publik. Bukan lapor sama warga. Kalau lapor sama warga nggak bisa ke ombudsman. Nah, siapa itu instansi penyelenggara publik? Satu, pemerintah. Itu berarti bisa pusat, bisa daerah. Dua, BUMN dan BUMD. Ketiga, swasta bisa Mas. Tapi swasta yang meninggalkan pelayanan publik. Misalnya dia meninggalkan rumah sakit, dia meninggalkan sekolah, ya menjalankan misi tentang pelayanan publik ya. Dan bahkan perseorangan. Bisa juga laporin warga, tapi perseorangan itu dalam konteks dia sebagai penyelenggara pelayanan publik. Misalnya notaris. Nah, itu bisa Mas ke kita. Atau apa yang membuka jasa pelayanan publik dan sebagainya. Itu bisa ke kita. Jadi ini adalah para pihak terlapornya. Lalu mungkin nanti ada para pihak terkait lainnya. Dan atas itu kemudian biasanya ombudsman hanya mendalami di awal dengan si pelapor. Selanjutnya ombudsman mewakili pelapor dalam melakukan pemeriksaan. Nah, kita melakukan pemanggilan. Umumnya kita pemanggilan itu kepada si terlapornya, artinya pelaku langsung. Bisa juga ke atasan terlapor. Kenapa kemudian seringkali gini Mas Dedi, di kami itu seringkali kepala daerah itu nggak ngerti. Tahu-tahu ada undangan dari ombudsman terlapor. Kalau misalnya penyebab maladministrasi tadi atau terbengkalai pelayanan publik itu kepala dinas, dan kepala dinas bisa sekda, bisa kepala daerah kita panggil. Terkadang dia juga bingung sendiri gitu. Ini karena ada cukup banyak, bukan ada cukup banyak gitu kan. Nah, yang gini-gini kita lakukan pemanggilan. Tapi kalau kita merasa cukup permintaan klarifikasi secara tertulis, kita akan kirimkan tertulis. Mungkin karena misalnya laporannya ke kantor pusat, tapi kejadian dan ininya di Papua. Terkadang juga kan kita perlu mikir soal teknis, jadi kita kirim surat untuk mendapatkan jawaban tertulis. Jika kami merasa tidak terpenuhi atau merasa tidak memadai informasi, kita akan datang. Pemanggilan, pemeriksaan dan sebagainya. Lalu atas pemeriksaan itu kita berharap gini, Mas Dedi, kalau memungkinkan masalah itu sudah bisa dicarikan penyelesaiannya di awal, ketika laporan diberikan. Kan nanti Mas Dedi kan mungkin upload ke medsos atau kemana, saya udah lapor ke ombudsman. Si terlapor itu merasakan ketimbang dipanggil ombudsman, ya sudahlah saya bekerjasama dengan si pelapor itu untuk dicari penyelesaiannya. Atau penyelesaian berikutnya adalah pada tahap ketika ombudsman sudah melakukan pemanggilan, mungkin si terlapornya merasa, waduh ini kayaknya memang saya salah, atau ini mengindikasikan bahwa ada hal-hal maladministrasi, lalu dia selesaikan. Tapi kalau di tingkat pertama dan kedua enggak, lalu berarti berlanjut ke yang namanya laporan hasil pemeriksaan, LHP. Nah, kalau LHP itu tindakan korektif, kita sudah bunyikan. Kalau LHP ini dalam 30 hari tidak juga dilaksanakan, ditindaklanjuti, maka masuk ke pamuncaknya produk ombudsman, yaitu rekomendasi. Rekomendasi ini bukan seperti bahasa penelitian, opsional, boleh enggak, boleh laksana, boleh enggak. Rekomendasi itu putusan lembaga negara. Ombudsman lembaga negara yang dilaksanakan. Ya, bahkan di rekomendasi itu kita bisa bunyikan sanksi. Kita bisa bunyikan Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik memberikan cukup banyak belasan bentuk sanksi yang bisa dijatuhkan. Ombudsman bisa membunyikan dari pemberhentian sementara, penurunan pangkat, pengurangan tunjangan atau gaji, dan macam-macam. Lalu kemudian yang menjatuhkan sanksi bukan ombudsmannya, tapi atasannya atau ke pemerintah pusat. Tapi kami membunyikan. Gitu. Nah, Pak, ketika masalah itu sudah berhasil dituntaskan oleh ombudsman, si pelapor, apakah nanti disonding mendapat informasi, oh sudah kasusnya? Sudah. Yang pasti pendekatan kita dalam penyelesaian masalah itu selalu adalah ada yang pendekatan kasuistik. Artinya masalah dari pelapor itu kita selesaikan. Ini ibarat memadamkan kebakarannya. Tapi juga ada yang sifatnya sistemik, luar kasuistik, dalam artian bahwa selain hak dari pelapor kita pulihkan, ada problem mungkin di sistem pelayanan publik kita sendiri yang perlu dibenahi. Apakah regulasinya, apakah tata kelolanya, apakah sumber daya aparaturnya, dan sebagainya. Jadi ada yang kasuistik, ada yang sistemik. Yang pasti bahwa kalau laporan hasil pemeriksaan itu sudah kita keluarkan, kita biasanya pendekatan persuasif, Mas. Jadi kita sampaikan ke si terlapor, cukup panjang biasanya LHP kita bacakan, kita panggil dulu nih, kita bacakan sama seperti di peradilan yang kita baca. Ini adalah temuan ombudsman, dan ini adalah tindakan korektif yang Anda harus laksanakan. Dalam waktu 30 hari kami menunggu apakah ini bisa terlaksana secara penuh atau hanya parsial atau tidak terlaksana sama sekali. Nah, jika parsial tidak terlaksana sama sekali, berarti nanti kita tunggu di rekomendasi. Nah, itu
si terlapor tahu, pelapor juga tahu, gitu. Dia punya hak. Gitu. Siap. Menarik sekali Pak. Nah sekarang saya mau kembali ke belakang tadi soal masalah-masalah tadi kan, disebut kesehatan. Kemarin kita dengar-dengar cerita itu bahwa ada kasus kan masyarakat yang kepesertaan BPJS kesehatan didaftarkan oleh pemerintah daerah, ketika dia berobat atau tidak bisa, tidak terdaftar. Nah, ini bagaimana dengan kasus seperti ini di Jambi, Pak? Nah, itu penting ya, Mas Dedi ya, karena kita itu tiap hari mendengar istilah BPJS kita sudah mencapai tingkat UHC, arti kepesertaan semesta, gitu ya. Yang UHC ini mungkin perlu Tribus tahu apa? Universal Health Coverage ya. Jadi UHC itu Universal Health Coverage, artinya cakupan kepesertaan semesta dalam pelindungan kesehatannya gitu. Angka sekarang ini kalau nggak salah secara nasional kita sudah 96%, artinya 96% warga ini sudah terdaftar. Nah di Jambi jauh di bawah itu Mas. Jauh Pak ya? Jauh di bawah 96% itu. Tetapi ini saja angka terdaftar. Sebenarnya yang paling penting dari sekedar terdaftar adalah terlindungi. Karena ada orang, terutama peserta yang segmen PBI, penerima bantuan iuran, dulu 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, dia pernah terdaftar, bahkan megang kartu hijau itu Mas. Itu ya. Tapi warga itu kan seringkali nggak ngecek kepesertaannya masih aktif atau enggak. Kalau kita yang megang HP Mas, jadi kita punya JKN Mobile, kita bisa ngecek. Atau yang bisa ini ada Cika, ada Pandawa, bisa kemudian ngecek kepesertaan. Tapi masalah kita kan nggak semua kayak gitu. Sebagian besar megang HP iya, tapi nggak ngurus yang kayak gitu. Nah, baru ketahuannya setelah dia sakit. Nah, setelah dia sakit ke rumah sakit kan selalu di pertama itu kan tanya, Anda sebagai pasien apa? Umum, BPJS, ataukah asuransi komersial, ataukah BPJS, gitu kan? Kalau rumah sakit kita di daerah tuh 90% itu pasti BPJS, Mas. Nah, dia kemudian lihat ini nomor kepesertaan BPJS-nya. Ketika diinput, Bapak udah nggak aktif, Ibu udah nggak aktif. Ibu ini sudah 2 tahun lalu, Bu. Oleh pemerintah Anda dan terkutip ditendang dari kepesertaan BPJS-nya. Nah, itu dia. Nah, baru ketahuan setelah dia sakit. Coba bayangkan. Sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, sudah seperti ini situasinya Mas Indi. Dan itu yang saya sebut terlindungi tadi. Terdaftar tapi nggak terlindungi. Nah, ini juga penting banget bagi warga itu untuk memastikan Anda itu memang selalu terlindungi. Dan sekedar terdaftar. Jangan hanya percaya bahwa Anda pernah terdaftar. Itu sih seringkali data kamuflase dalam artian iya datanya ada, nomornya ada, tapi Anda sudah tidak terlindungi gitu kan. Setelah di rumah sakit lalu kemudian jatuh sakit tadi, bahkan ada yang sekarang saya udah beberapa kali di Jambi Mas ke rumah sakit ya, sidak ya. Baru kemudian ketahuan dia bukan lagi peserta. Nah, di sini kita serba bingung gitu. Yang pasti memulihkan kepesertaan BPJS-nya Mas, nggak seperti simsalabim, nggak bisa memberikan telapak tangan. Hitungannya itu bisa berbulan-bulan, karena dia harus ngurus lagi dari bawah Mas. Dari RT RW diusulkan naik ke atas ke dinas sosial, bahkan pemadanan data Dukcapil, baru nanti naik lagi ke Kementerian Sosial, masuk DTKS baru kemudian didaftarkan ke Kementerian Kesehatan kemudian mendaftarkan ke BPJS. Itu bisa bahkan bisa setahun tuh Mas. Ya kalau itu ya terlanjur ini orangnya udah sekarat. Nah disinilah pentingnya kenapa tadi saya ke Mall Pelayanan Publik sidak di sana. Inilah kenapa penting lembaga-lembaga non pemerintah untuk punya inisiatif, terutama lembaga agama. Tadi saya dialog cukup banyak dengan Basnas di sana. Basnas Kota Jambi cukup bagus. Dia punya anggaran untuk mereka-mereka yang seperti ini meskipun tidak mengcover semua ya, tapi adalah untuk alokasi bagi mereka yang situasi sangat terhimpit, terutama yang Muslim gitu ya, di mana BPJS-nya itu bisa mereka proses untuk pemulihannya, tapi yang depan mata, ini kan darurat ini, darurat ini kan harus ditangani gitu ya. Jadi saya berharap lembaga-lembaga agama harus berikan concern soal itu. Kemudian kedua sebenarnya juga perusahaan, dia punya dana CSR ya. Ini CSR ini juga perlu diarahkan ke jaminan perlindungan bagi mereka yang situasi darurat, terutama orang miskin dan tidak mampu yang sudah
tidak lagi punya kepesertaan BPJS, inilah yang jadi cadangan. Dan yang tidak kalah penting Pemda juga. Pemda. Saya selalu menghimbau Pemda itu tetap harus menghidupkan yang namanya dana cadangan sosial atau dana penyangga sosial atau apapun namanya, yang ini dipakai untuk masalah seperti ini. Kasus seperti ini kan nggak bisa kita tunggu BPJS. Benar. Itu masih lama pemulihannya. Reaktivasinya masih butuh waktu. Yang depan mata ini apa? Karena rumah sakit tuh Mas, ya sekali dua kali dia bisa mengatakan oke, saya tanganin dulu. Bahkan ada kebijakan di mana kemudian yang bersangkutan nanti utangan dulu atau bahkan rumah sakit putihkan, ada. Tapi kita juga harus tahu rumah sakit kan bukan lembaga sosial. Dia kan juga punya hidupnya kan dari yang begituan juga Mas ya, dari karyawannya mereka, karyawan dan sebagainya. Dia bagaimanapun lembaga komersial kan gitu. Maka memang Ombudsman tetap mendorong agar yang tindakan itu nomor satu, tindakan kemanusiaan. Nanti yang administrasi kita penuhi, gitu kan. Tapi kalau administrasinya nggak jelas juga, ya bingung juga rumah sakitnya setelah 3 kali 24 jam kok nggak jelas juga. Pak, jadi kalau dengan kasus seperti ini tadi, dia sudah terdaftar tapi ternyata tidak terlindungi. Nah, ini miss-nya di mana? Kan tentu ada data yang digunakan pemerintah, kan? Iya, saya baca sini Mas, cukup banyak ini Mas. Mungkin bisa secara umum seperti jadi jenisnya ada 3 ini Mas. Jadi kalau lihat secara nasional ya, termasuk Jambi saya yakin, 1 peserta aktif tapi tertunda sementara status keaktifannya karena ada kelengkapan administrasi. Ya uang tadi yang tidak ini. Kemudian kedua adalah peserta non aktif dan memiliki tunggakan. Ketiga adalah setiap orang yang telah membayar iuran pertama namun berhenti kepesertaannya. Intinya gini Mas, satu aja. Kenapa ada yang sudah aktif tidak aktif? Karena tidak membayar. Nah, kalau peserta mandiri berarti dia sendirian tidak membayar. Tapi sebagian terbesar peserta BPJS kita itu segmen PBI, penerima bantuan iuran. Artinya bayar siapa? Ya Pemda atau pusat. Dan ini Pemda memang ada anggaran untuk ini, ada. Setiap Pemda ada, ya meskipun nggak banyak, tapi dia ada. Dan selebihnya itu kan pemerintah pusat yang namanya PBJKN. Nah, dalam proses updating data yang tiap bulan oleh si Kementerian Sosial itu, terutama data DTKS-nya, itu ada saja alasan teknis, ada alasan substansial. Teknis dalam artian ada ketidakpaduan data dengan Dukcapil, lalu dia keluarkan orangnya. Atau data yang substansial itu adalah yang dalam pertimbangan Kemensos, orang ini sudah meningkat ekonominya, taraf hidupnya. Kan namanya ini gotong royong gitu ya, yang sudah mampu yang menggotong yang tidak mampu, yang sehat menggotong yang miskin. Artinya apa? Gotong royong itu kalau sudah mampu bayar sendiri, jangan bersandar pada iuran negara kan gitu kan. Tetapi apakah benar ya memang sebanyak itu? Totalnya itu secara nasional itu 50-an juta. Itu artinya sebanyak itu pula warga kita yang sudah meningkat ekonominya pasca COVID yang belum berapa lama kita selesai ini ya Mas Dedi ya. Tapi apapun kita minta Kementerian Sosial dan Dinas Sosial untuk 3 hal sebenarnya Mas. 1, transparansi informasi sangat penting, Anda harus umumkan. Siapa saja yang ketendang, yang dicoret dari kepesertaan BPJS yang tidak terlindungi tadi. Itu 1. Kemudian kedua adalah memastikan bahwa alasannya itu memang alasan yang akuntabel. Jika ternyata ada kesalahan dalam mencari alasan tadi atau membuat alasan begitu karena ternyata ekonomi tidak mampu dan sebagainya, maka perlu untuk kemudian direaktivasi dengan proses yang cepat, singkat ya. Jangan kemudian dari nol lagi, dari kelurahan, dari RT RW, yaitu sama arti dia ngurus baru lagi gitu kan. Dan kemudian yang ketiga yang sangat penting adalah ini juga harus kerjasama dengan Pemda ya, bahwa sampaikan kepada Pemda informasinya bahwa ada sekian ribu di kabupaten Anda, bahkan mungkin ada yang sampai puluhan ribu, ratusan ribu Mas, yang tidak aktif, maka Anda harus antisipasi. Antisipasi itu bisa dengan kemudian kepesertaan BPJS-nya di take over sama Pemda, atau kemudian ada dana penyangga sosial untuk antisipasi bagi mereka-mereka yang belum pulih kepesertaannya tapi sudah terlanjur jatuh sakit. Gitu. Berarti ini pentingnya Pemda harus ngopi bareng dengan BPJS Kesehatan. Sangat penting. Sebenarnya juga kita selalu mendorong BPJS itu untuk selalu menyampaikan data ini bahkan bila perlu tiap bulan ke Pemda. Karena yang ngerti kan BPJS Mas. Iya benar. Yang ngerti kan dia. Ini sudah keluar ini juga, gitu kan. Bahkan saya pernah sampaikan Mas, BPJS maupun si Kementerian Sosial itu
Ini di kelurahan atau di desa-desa itu kan ada papan pengumuman ya. Ya, biasanya di desa. Ya, Besar ketimbang ditempelin pengumuman yang nggak penting, kenapa nggak ini aja sih tiap bulan? ya diupdate gitu ya. Diupdate. Kan satu kelurahan itu kan jumlah warganya mungkin katakanlah 1.000. Yang tidak aktif misalnya 200-300, kan bisa itu satu papan. Betul. Jadi orang tahu gitu loh Mas. Ya. Karena dia namanya tercantum di sana, lalu dia bisa proaktif untuk ke kelurahan, untuk mendaftar kembali. Atau dia kemudian mengantisipasi, oh ya kalau saya seperti ini, apa yang saya siapkan? Namanya sakit itu kan nggak pernah terjadwal kan Mas. Sakit itu sesuatu dia datang mendadak dan bisa fatal, kita sama sekali nggak punya persiapan. Jangan lupa Mas, jadi kenapa saya kalau bicara ini sangat berapi-api. Pertama, layanan kesehatan itulah layanan konstitusional. Ya, dasar sekali. Pasal 28 itu memerintahkan, pasal 28 itu mengatur bahwa kesehatan itulah hak masyarakat layanannya. Kemudian pasal 34 memerintahkan negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan kesehatan yang merupakan hak masyarakat. Itu satu. Kedua, dalam konteks hak asasi, kesehatan itulah hak paling puncak. Ini hak orang untuk hidup. Bahkan di Ombudsman selalu katakan bahwa masalah kesehatan itu atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam pelayanan publik. Karena dia hukum tertinggi, kita harus bisa memastikan dari puluhan layanan publiknya negara dan puluhan layanan publik yang Ombudsman awasi, saya selalu tempatkan kesehatan sebagai nomor satu karena ini terkait nyawa orang. Jangan hanya karena problem kita, problem birokratisasi, problem administrasi, problem teknis keuangan dan sebagainya, lalu hak orang untuk hidup, hak orang untuk terjamin layanan secara konstitusional itu kemudian terabaikan dan bahkan kemudian dia bisa bertaruh nyawa. Ini nggak boleh. Negara yang sudah 70-an tahun merdeka mestinya tidak lagi mengalami hal seperti ini. Maka memang penting Mas jadi untuk BPJS, Kementerian Sosial dan berbagai pihak itu untuk selalu koordinasi lah, Pak. Transparansi informasinya itu harus sampai ke publik. Sampai ke Pemda, koordinasi dan sebagainya itu. Pemda sebentar sih Pak dengan kasus-kasus seperti ini sebenarnya. Enggak, banyak yang enggak, banyak yang ini. Terutama kepala daerahnya. Banyak yang enggak. Maka memang ya kita sih selalu meminta ya kepala daerah selalu diupdate ya untuk dia tahu bahwa seringkali kan Pemda kita tuh senang dengan UHC itu Mas. Apalagi kan ada selebrasi di pusat ya, daerah yang sudah mencapai tingkat UHC gitu kan, diberikan penghargaan. Tapi kamu nggak pernah ngecek di dalam UHC itu berapa sih yang tidak aktif. Jadi hanya terfokus pada angka persentase itu tadi ya. Karena kan ada selebrasinya kan. Kasus realnya enggak. Kan makanya merinding saya Pak kasih Mas. Makanya Pemda itu bagus loh. Dia sebenarnya kan sesekali kepala daerah itu juga harus seminggu sekali aja dia nengok lah rumah sakit itu kan di situ ketahuan Mas bermasalahnya sumber masalahnya kan langsung di hilirnya kan layanannya kan di hilir ya rumah sakit atau puskesmas gitu kan apalagi setiap rumah sakit itu hampir pasti rumah sakit daerah itu Mas khususnya 90% itu pasti BPJS. Nah yang itu kan bisa dilihat lah dan terutama untuk warga saya berharap warga juga harus proaktif ya. Kalau bersandar pada informasi pemerintah mah ya begini ceritanya. Tapi warga juga harus aktif kan ada Cika, ada Pandawa, aplikasi yang lain atau kalau yang sedikit lebih canggih ada JKN Mobile, ngecek situ. Harus tahu. Harus aware. Warga jangan pernah masa bodoh ya. Jangan pernah kemudian cuek saja. Bagaimanapun ini adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, bagi kesehatan Anda dan hak Anda untuk Anda harus tahu. Ketika ternyata tahu tidak lagi aktif ya harus proaktif untuk melakukan upaya penyelesaian. Jangan pernah ngediamin sesuatu yang sangat krusial. Kalau layanan yang lain nih Mas Dedi ya, layanan pendidikan dan sebagainya itu penting, tapi saya selalu mengatakan penting namun tidak genting. Kalau ini penting dan genting gitu ya. Nah, ini yang satu ini harus tempatkan sebagai prioritas ini yang nyawa kesehatan. Nyawa dan kesehatan. Gitu. Oke lah. Pak, menarik sekali ini sebenarnya diskusi kita, perbincangan kita ini, terutama yang terakhir ini masalah kesehatan, karena langsung ke masyarakat ini kan, dan seperti Pak bilang tadi, penting dan genting. Mungkin Pak bisa closing statement lah terakhir dari Pak Robert, terserah utamanya lah pasti terkait pelayanan. Silakan Pak Robert. Kepada dua pihak. Pertama kepada masyarakat. Ya, saya sungguh mendorong dan Ombudsman juga punya kewajiban untuk membuat masyarakat punya 3 hal. 1, paham tentang pelayanan publik.
Kedua, sadar akan hak mereka. Hak mereka itu tidak saja hak menerima layanan publik, tapi juga hak untuk mengawasi ketika layanan publik itu diberikan. Dan ketiga adalah berani melapor. Tagline saya selalu, melapor itu hebat, mengadu itu keren. Jadi paham, sadar, dan berani. Tiga ini yang kita dorong kepada setiap anggota masyarakat. Kemudian sisi lain adalah kepada pemerintah daerah khususnya, sadarlah bahwa Anda itu pelayan rakyat. Kita berada di pemerintahan, tidak lebih tidak kurang datang dengan misi untuk melayani masyarakat. Jabatan itu hanya sarana untuk melayani. Jadi jangan pernah kemudian Anda punya atau memelihara, merawat mental model budaya kerja sebagai pejabat, mental model sebagai penguasa yang berhenti di situ. Tidak menjadikan jabatan kekuasaan Anda sebagai sebentuk ibadah untuk melayani masyarakat. Anda sudah digaji, Anda sudah didukung operasionalnya oleh pajak rakyat, maka lunasilah utang dari pajak rakyat itu lewat apa? Lewat akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Itulah cara kita memastikan negara hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Saya kira itu. Luar biasa, bertenaga sekali Pak, powerful ini. Terima kasih. Tribuners, itu pesan dari Pak Robert, anggota Ombudsman RI. Ingat, kita sebagai warga negara memiliki hak terkait pelayanan publik. Dan ingat juga pesan Pak Robert, untuk berani melapor bila kita semua merasa mungkin ada yang janggal terkait pelayanan publik. Itu saja perbincangan kita hari ini, siang kali ini. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, Pak. Amin. Saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.